Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di sini saya Ajri Fitra Bersembiring akan menjelaskan tentang pembelajaran membaca anak dengan pendekatan multisensori. Dalam presentasi ini kita akan melihat bagaimana pendekatan bisa membuat kegiatan belajar membaca menjadi lebih efektif, menyenangkan dan bermakna terutama untuk kalian yang berada di sekolah dasar. Nah, pertama, apa itu pendekatan multisensori? Pendekatan multisensori adalah metode pembelajaran yang menggabungkan semua indera penglihatan, pendengaran, perabaan, dan gerak tubuh. Contohnya, ketika kalian belajar huruf B, kalian bisa melihat bentuk huruf, mendengar bunyi, menelusuri bentuknya dengan jari, dan bahkan bisa menirukan bentuknya dengan tubuh. Nah, yang kedua, apakah cocok untuk anak-anak SD? Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang lebih suka melihat, ada yang lebih suka mendengar, dan ada yang lebih suka belajar dengan bergerak. Pendekatan multisensori membantu mengakomodasi semua gaya belajar itu sekaligus. Metode ini membuat anak lebih aktif, tertarik, dan terlibat langsung dalam proses belajar. Nah, selanjutnya, manfaat pendekatan multisensori. Beberapa manfaat dari pendekatan ini diantara lain adalah: yang pertama, membantu anak lebih mudah mengingat dan memahami bunyi dan bentuk huruf. Yang kedua, sangat bermanfaat untuk anak yang mengalami kesulitan membaca atau dileksia. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri anak saat mereka berhasil membaca. Dan yang terakhir adalah tentu saja membuat belajar lebih menyenangkan dan bermakna. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah contoh huruf fasir. Ini salah satu contoh dari membaca multimedia atau multisensori. Salah satu contoh kegiatan multisensori adalah menelusuri huruf di atas pasir atau media berstruktur lainnya. Kalian bisa menyebutkan bunyi huruf sambil menyentuh dan menelusuri bentuknya. Ini melibatkan sentuhan dan pendengaran secara bersamaan. Sangat membantu untuk penguatan memori huruf. Nah, selanjutnya contoh lainnya adalah plastisin huruf. Kegiatan berikutnya adalah membentuk huruf menggunakan plastisin atau clay. Ini sangat baik untuk melatih motorik halus sekaligus membantu anak mengenal bentuk huruf secara konkret. Kegiatan ini sangat menyenangkan bagi anak-anak. Nah, contoh lainnya adalah gerak dan lagu. Anak-anak tentunya yang ada di SD sangat suka bergerak dan bernyanyi. Nah, kita bisa memanfaatkan ini untuk bernyanyi lagu alfabet sambil membentuk hurufnya dengan tangan. Contohnya membuat bentuk huruf H dengan jari atau saat tubuh menyanyikan huruf tersebut. Nah, contoh lainnya adalah lompat huruf. Aktivitas ini adalah permainan fisik dan juga melatih kemampuan membaca. Para guru bisa menyebutkan sebuah huruf dan anak melompat ke huruf tersebut untuk yang sudah disiapkan di lantai untuk memadukan bunyi huruf atau auditori, gerak tubuh, kinestik, dan penglihatan visual. Sangat efektif untuk penguatan konsep huruf. Nah, tips praktis di rumah dan di sekolah. Beberapa tips yang mudah dan bisa dilakukan guru maupun orang tua kalian, yaitu yang pertama, gunakan bahan sederhana seperti pasir, papan tekstur, dan plastisin. Kedua, lakukan kegiatan ini secara rutin dan menyenangkan. Jangan monoton dan itu-itu saja. Nah, yang ketiga, biarkan anak terlibat secara aktif, bukan hanya duduk pasif dan orang tua yang melakukan segalanya. Nah, yang terakhir yaitu sesuaikan kegiatan dengan minat dan kemampuan anak. Nah, penutup dari saya yaitu pendekatan multisensori bisa membuat pembelajaran membaca jadi lebih seru, efektif, dan inklusif. Setiap anak memiliki potensi dan dengan metode yang tepat, mereka akan lebih mudah mencintai proses membaca. Dan mari kita dukung anak-anak tersebut belajar membaca dengan hati, kreativitas, dan semangat positif. Terima kasih dan salam literasi.